Kari yang mantap. Aduh sedap. Kecerdasan artifisial atau yang sering disebut AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Secara sederhana, AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang ditanamkan pada mesin atau sistem komputer. AI telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan memecahkan masalah. Memahami AI bukan hanya soal mengetahui cara menggunakannya, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk masa depan yang akan didominasi oleh teknologi ini. Secara sederhana, AI itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk mempermudah kerjaan manusia. Yang awalnya ribet, dengan ada AI menjadi mudah. Yang awalnya susah, ada AI menjadi mudah. Itu salah satu definisi atau fungsi dari kecerdasan artifisial. Apa aja benda-benda yang mempunyai kecerdasan artifisial, nanti kita lihat. Meskipun kecerdasan artifisial telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Kecerdasan artifisial seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tetapi pada kenyataannya, ia hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Kecerdasan artifisial tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih tergantung kepada data yang diberikan. Kecerdasan artifisial tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih bergantung pada data yang diberikan. Melalui website AI for Oceans, anak-anak belajar memahami dasar-dasar AI dan machine learning. Mereka diajarkan konsep dasar AI dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Anak-anak belajar bahwa data yang mereka masukkan sangat mempengaruhi kinerja AI. Semakin banyak data yang dimasukkan, semakin besar pula pengalaman yang dimiliki AI. Anak-anak juga belajar menyelesaikan masalah lingkungan, melihat bagaimana sebuah algoritma AI yang dilatih untuk membedakan antara sampah dan ikan. Oke, baik anak-anak Bapak, kemarin kita sudah membahas tentang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Kita sudah belajar bagaimana AI itu bekerja, etika dalam penggunaan AI, etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial, kita sudah belajar. Nah, hari ini Bapak ingin mengajak anak-anak bagaimana kita mencoba membuat sistem kecerdasan kita sendiri. Nah, jadi anak-anak nanti akan membuat sebuah sistem kecerdasan seperti ChatGPT atau Gemini AI berdasarkan data-data yang anak-anak kumpulkan. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana caranya. Di sini kita sudah melihat berbagai jenis hewan laut. Nanti Bapak akan bagikan kartu ini kepada anak-anak. Anak-anak bisa dipilih, diambil secara acak hewan laut apa yang anak-anak dapatkan. Nah, anak-anak nanti akan mencari data, fakta dari situs-situs terpercaya. Nanti kita akan bawa ke lab komputer atau dari buku ensiklopedia di perpus. Anak-anak akan kumpulkan data tentang hewan tersebut. Contoh, hewan penyu. Apa yang anak bisa kumpulkan datanya tentang hewan penyu? Hewan penyu adalah suatu hewan yang bisa bertelur sampai ratusan bahkan ribuan misalnya, tetapi telurnya itu dikubur di dalam pasir. Nah, itu contoh faktanya. Anak-anak kumpulkan, anak-anak tulis di LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, nanti data itu akan kita masukkan ke suatu sistem yang sudah Bapak siapkan. Nah, kita akan lihat hasilnya secara bersama-sama. Jadi kita berkolaborasi. Masing-masing anak mencari data atau fakta tentang hewan-hewan laut. Setiap anak beda-beda hewannya ya. Nanti gunakanlah lab komputer, perpustakaan untuk mencari data tersebut. Paham? Siswa akan bekerja sama untuk mengumpulkan data dan fakta tentang hewan laut untuk melatih AI. AI ini nantinya bisa menjawab pertanyaan tentang hewan-hewan tersebut.
Langkah pertama, pembagian tugas dan pengumpulan data. Guru memberikan gambar hewan-hewan laut. Setiap siswa mendapatkan satu gambar hewan laut. Selanjutnya, siswa mencari data dan fakta. Tugas setiap siswa adalah mencari data dan fakta tentang hewan yang mereka dapatkan. Guru mengajak siswa untuk mencatat sumber informasi yang mereka gunakan, seperti dari ensiklopedia, web edukasi terpercaya. Hal ini tentu mengajarkan mereka tentang pentingnya validitas data. Langkah kedua, proses pemasukan data atau input data. Guru mengumpulkan semua data dan fakta yang telah dicari oleh setiap siswa. Guru membimbing siswa untuk memasukkan data dan fakta tersebut ke dalam aplikasi Pak Guru AI yang sudah disediakan oleh guru. Sebagai hasil akhir, siswa mencoba menggunakan Pak Guru AI yang sudah dilatih dengan data yang mereka kumpulkan. Mereka sedang memasuki fase pengujian dan evaluasi. Ini adalah momen kritis di mana mereka akan mengalami secara langsung bagaimana data yang mereka masukkan mempengaruhi kinerja AI. Meskipun AI dapat membuat keputusan dengan cepat dan efisien, peran manusia tetaplah krusial. Dengan demikian, masa depan yang ideal bukanlah tentang AI yang menggantikan manusia, melainkan tentang kolaborasi antara manusia dan AI. Manusia menyediakan empati, kreativitas, dan etika, sementara AI menyediakan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan analisis data yang luar biasa. Kombinasi ini memungkinkan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa. Pada akhirnya, siswa-siswi akan memahami bahwa AI yang pintar dan aman bukanlah keajaiban, tetapi hasil dari kerja keras dalam mengumpulkan data yang lengkap, akurat, dan tidak bias. Melalui proyek ini, siswa akan memiliki pengalaman belajar yang sangat berharga dan nyata tentang bagaimana etika dan tanggung jawab dalam menciptakan teknologi.